ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para majelis ilmu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan janji Allah malaikat membentangkan sayap kepada orang-orang yang thalabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga oleh malaikat akan didoakan agar orang-orang yang thalabul ilmi senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita termasuk orang-orang yang ahli zikir ya, ahli zikir karena kita akan mempelajari bahasa Arab yang nantinya bahasa Arab tersebut kita praktekkan atau kita bisa langsung digunakan dalam keseharian kita, yaitu dalam mengenal dan memahami Al-Quran, walaupun tentu ini adalah langkah awal dari kita ya. Jadi saya pun tidak muluk-muluk karena ini langkah awal, karena bahasa Arab lumayan panjang, tapi langkah ini bisa dilanjutkan ke langkah tingkat berikutnya, ke tingkat kalau bahasa Inggris ke tingkat intermediate atau advance ya, ke tingkat super setelah katakanlah daurah ini selesai. Insya Allah sudah mempunyai modal gitu ya. Sebelum dilanjutkan, ini suara saya karena hujan cukup deras, terdengar tidak? Jelas ya? Ya ya, alhamdulillah diri gitu. Nah, sebelum mulai kita memasuki pertemuan ketiga, dan ini merupakan berunut ya, runut. Pertama kita membahas tentang huruf isim fi'il, yang kedua jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan yang ketiga ini adalah lanjutan dari fondasi yang sebelumnya, yaitu sekarang pembahasan tentang isim, macam-macam isim. Jadi kalau di pertemuan kedua itu hanya tanda-tandanya saja, tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il yang sudah memiliki kalau ikatan batin itu dalam manusia disebutnya apa ya? Ketika dekat misalkan ketika kod, pasti itu adalah ciri fi'il. Tidak mungkin kod masuk ke isim. Sin, huruf sin. Apa Bu? Soulmate, nah pengintennya. Tah, etanya soulmate. Chemistry. Chemistry, tah, soulmate dan chemistry eta di teangan tadi tisiang chemistry. Sudah ada chemistry di mana huruf sin itu chemistry-nya hanya dengan fi'il. Kod hanya dengan fi'il. Kemudian apalagi yang dengan fi'il, saufa, fi'il. Ta'nis, fi'il, itu chemistry. Sudah dekat. Itu paket. Begitupun isim, dia juga tidak sendiri, punya balad sama. Sin itu, isim itu punya balad, punya chemistry juga. Yang pertama huruf jar, yang kedua alif lam, tiga tanwin, keempat kasroh, walaupun nanti pada saat didalami tidak semua kasroh itu isim. Bisa juga huruf seperti banyak yang kekecoh di latihan pertama. Anin naba'il adim. Ani itu isim, an nabai. Ketika sukun dengan sukun, maka menjadi an yang pertama itu menjadi harokat nih, jadi anin nabail adim. Gitu ya. Nah, sebelum masuk ke materi 3, saya ingin membahas sedikit latihan, mungkin 3 menit atau 5 menit, yang alhamdulillah nilainya bagus-bagus, 90 dan 100, ini luar biasa ya. Saya belum pakai. Belum. Saya bahas aja ya, Pak Anto ya. Nggak apa-apa, nanti Pak Anto kerjain. Baik, udah sih bekerja, cuma belum saya turn in. Oke, tadi ada yang 90, mungkin nanti kita cek saja di mana salahnya. Saya sudah share screen. Udah mulai, apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Oke, sip. Sip. Nah, ini ya, yang pertama. Nah, ini kita besarkan. Nomor 1, soalnya dulu ya, tentukanlah jumlah yang terdapat dalam Al-Quran. Wailun itu merupakan jumlah ismiyah, benar atau salah? Jawabannya benar ya, karena ada tanwin. Nah, ini. Jawabannya benar.
Kemudian fi amadin mumadadatin merupakan jumlah fi'liyah. Betul atau salah? Salah. Salah, karena ada huruf jar, chemistry-nya dengan isim. Jar itu. Lalu tabat yada. Tabat ini ada huruf ta ta'nis. Berarti jumlah apa harusnya? Fi'liyah. Maka merupakan jumlah ismiyah adalah salah. Kemudian saya sula narong zatalahab. Ini surat Al-Lahab. Saya sula merupakan jumlah fi'liyah. Betul atau salah? Betul. Betul, ada huruf sin ya. Lalu wal adiyati dobha, ada alif lam. Menandakan apa? Salah. Isim. Isim, tapi di sini merupakan jumlah fi'liyah. Jawabannya berarti salah. Salah. Wa qad khoba. Nah, ini chemistry-nya qad. Merupakan jumlah ismiyah, berarti Salah. salah ya. Harusnya fi'il ya. Kazabat samudu tak sukun. Merupakan jumlah fi'liyah. Benar. Benar. Wasyamsi ada alif lam. Betul ya. Betul. Lalu filauhin ada huruf jar nih, otomatis chemistry isim. Betul. Jawabannya betul. Isim. Betul. Dan wala saufa. Nah, saufa Fi'il. fi'il, betul ya. Selamat, banyak juga yang nilai 100, nilai 90 ya. Alhamdulillah, berarti mudah sampai saat ini ya. Nah, ini sudah keren lah, alhamdulillah. Kita stop dulu. Nah, itu sampai isim fi'il huruf memang belum nampak. Jadi baru sebagian ciri-cirinya saja. Jadi kalau diibaratkan membuka tabir sebuah fi'il, sebuah isim itu belum semua. Hanya mungkin bawahannya saja. Kalau manusia dibuka itu hanya sampai betis kalau dari bawah mungkin. Belum sampai semua. Tapi itu ciri-cirinya sudah pasti, yang itu pasti gitu ya. Tapi sebetulnya nanti ada saat contohnya ada yang tanpa saufa, tanpa sin, tapi dia fi'il. Contohnya yang saya kuiskan saat hari Ahad atau hari Sabtu. Hari Sabtu atau hari Ahad ya. Apalagi dan Pak Arif sudah mampu menjawab. Contohnya abasa wa tawalla. Abasa itu nggak ada huruf qad, nggak ada huruf sin, nggak ada huruf saufa, nggak ada huruf tatanis. Tapi itu fi'il ya. Nah, itu nanti akan dibahas fi'il tersebut nanti setelah isim selesai, baru fi'il. Sekarang kita akan buka sedikit-sedikit tentang isim, ya. Jadi sekarang fokuskan ke isim, fi'ilnya disimpan dulu. Jadi belum dibahas fi'il, ya. Fi'il kata kerja itu disimpan dulu, sekarang isim. Dan isim ini sangat menarik, ya. Baik, biar cepat. Ini ada waktu setengah jam lagi, mudah-mudahan bisa sampai. Silahkan buka halaman, kalau saya lupa ini cetakannya kalau saya lebih awal, beda satu halaman. Kalau saya 13 berarti Bapak Ibu 14, benten sehalaman. Ya. Nah, di sini adalah anwaul asma'il mu'robat. Macam-macam isim mu'rob. Ya. Isim dilihat dari bentuknya terbagi kepada 9, Pak. Jadi dari 9 malam ini hanya 5. 4 lagi nanti. Ya, ini baru 5. Silakan dibuka halaman 14. Isim mufrad, ya, mufrad adalah isim, berarti kata benda, kira-kira begitu, yang menunjukkan bilangan 1 atau singular. Ini ada ahli bahasa Inggris, Pak Antoni, singular. Betul, panggil singular. Baik orang, tempat, atau benda. Contoh, baitun. Kalau baitun berarti artinya satu rumah. Itu mufrad. Bintun, seorang anak perempuan. Bintun. Waladun, seorang anak laki-laki. Muslimun, seorang muslim. Walaupun nanti pada teks hadis atau teks Quran, jadi nanti prakteknya sebetulnya bisa ke Quran, bisa ke hadis, bisa ke ngobrol biasa. Kalau ngobrol pakai bahasa ilmu nahwu, kata guru saya, bukan hanya satu orang, tapi yang sudah pernah ke Arab,
itu disebutnya katanya orang intelek jika ngomong pakai menggunakan nahwu, ya. Kan bahasa Arab itu ada dua, ada bahasa Arab amiyah, pasar, ada bahasa Arab fushah, ya, bahasa resmi. Ini yang kita pelajari adalah bahasa resmi, ya, sastranya. Kalau mungkin di bahasa Indonesia itu baku, mungkin ya, kayak gitu. Nah, itu mufrad. Lalu bagaimana mufrad aplikasi di dalam Al-Quran? Contohnya ya satu-satu, insya Allah saya buka. Share screen. Nah, ini isim ya, isim. Nah, ini ada 9, mufrad, musanna, jama, mudzakkar salim, jamu muannas salim, jama taksir. Jadi kita hanya 5 dulu. Tatbik dalam Al-Quran atau praktek dalam Al-Quran. Yang pertama contoh mufrad dalam Al-Quran nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwa Allahu. Katakanlah dialah Allah, ahadun yang satu. Jadi Allah itu ya sudah mufrad. Tidak ada Allahani nantinya ya, Allah. Kemudian contoh lain dalam Al-Quran, ini ada tanwin ya. Kalau tidak tanwin, alif lam nantinya ya. Jadi sementara dulu. Wama Muhammadun, dan Muhammad itu tidaklah illa rasulun, kecuali seorang rasul. Jadi Muhammad, bahasa terjemah lainnya, seorang Muhammad itu adalah hanya seorang rasul. Jadi gitu Pak. Nah, seperti itu ya. Itu namanya mufrad di dalam Al-Quran. Kemudian kita lanjut next ke berikutnya, musanna. Musanna adalah isim yang menunjukkan bilangan 2. Jadi kalau tadi bilangan 1, ini musanna bilangan 2. Baik orang, tempat, atau benda. Seperti waladani, rojulani, baitani, dan bintani. Baik, kita lihat ke sini. Sebentar. Kita akan praktekkan langsung. Nah, ya. Ya. Nah ini kalau dalam surat An-Nas, kita coba akan ganti dulu ininya. Mufrad, contohnya tadi waladun, waladun. Nah ini lihat di akhir, waladun menjadi, nah ininya hapus musanna, dunnya diganti menjadi waladani. Nah, ini artinya 2 orang anak laki-laki. Jadi ini alif nun. Ini mufrad, ini musanna, seorang anak laki-laki, 2 orang anak laki-laki. Lihat di akhirnya, dirubah menjadi alif nun. Kemudian muslimun. Muslimun. Kira-kira jadi apa? Ya, ujung akhirnya saja rubah. Muslimani. Nah, muslimani ya. Muslimani atau muslimaini nantinya. Muslimaini. Jadi ini dirubah akhirnya muslimun, muslimani.
Nah, artinya maknanya berbeda. Satu orang muslim, kalau muslimani, dua orang muslim. Jadi ada yang dirubah gitu. Muslimun, muslimani. Kemudian contoh di sini tadi baitun, dari kata baitun, baitun. Jadi kita bisa merubah-rubah isim. Baitun otomatis ada yang mencoba jadi apa? Baita. Baitani. Sip. Sekarang saya akan contoh yang lain yang tidak ada di buku. Contohnya kitabun. Jadi gimana tuh? Kitabun. Satu kitab menjadi Tabain. pakai alif nun dulu. Kitabani. Ya. Kitabun. Kitabun. Kitabani. Kitaba. Nih. Nih. Nun. Sip. Coba seorang-seorang kita cek. Dari mana dulu ya Pak Egi? Siap. Mukminun. Jadi apa? Mu'minani. Sip, mantap. Bios di serat D-nya. Artinya dua orang mukmin. Padani. Padani coba bikin berubah kepada musana. Daftarun. Daftarun. Baik Pak, daftarun. Jadi apa? Kedap. Ya. Daftaroini. Daftaroini. Selain daftaro ini apa? Ada dua. Daftaroni. Sip, mantap. Daftaroni. Artinya apa daftarun? Daftarun itu buku. Berarti kalau daftarun? Satu buku. Satu buku. Kalau daftaroni? Dua buku. Dua buku, mantap. Ya. Sip. Contoh lain, jangan ya, itu yang buku benda. Muslim sudah. Sekarang Butri ya. Butri ada? Ada. Ya, ya Butri. Contoh adalah muslimatun. Gimana tuh? Muslimatun. Muslimatani. Sip. Muslimatani. Kalau muslimatun artinya apa, Bu? Satu orang perempuan muslimah. Satu orang perempuan muslimah. Kalau muslimatani? Dua orang perempuan muslimah. Mantap. Bu Juju ada Bu Juju? Coba Bu Juju mukminatun. Bahasa musanakan, rubah kepada musana. Mukminatun. Mukminatun. Jadi apa Bu Juju? Mukminatun itu seorang yang mukminah, mukmin perempuan. Kalau dua orang mukmin perempuan apa Bu? Bu Juju ada? Bu Leli masih ada? Ada Pak. Ya, jadi apa? Coba. Sinyalnya nggak bagus Pak. Bu Yanti, oh iya ya, Bu Yanti. Masih, Pak. Coba muminatun Yang rubah mana, ke Kak? musana. Mukminatun? Ya, rubah kepada musana. Mukmin. Mukmina ini ya, tapi ketika ini jadi rubah jadi begini mukminatan ya, atau mukminataini. Kenapa ada dua? Misalkan daftaroni, daftaroini, kitabani, kitabaini, baitani, baitaini, itu artinya sama dua, tapi nanti ke depannya itu nanti mulai berbicara tentang kedudukan atau jabatan. Ketika alif nun dia menjadi di awal mubtada, tapi jangan dipikirkan dulu bisilir. Contohnya, dua rumah itu bagus, maka menggunakan yang baitani, baitani jamilatani, baitani jamilani.
Tapi kalau misalkan gini, kedua rumah itu, kedua, saya pergi ke dua Punten, Pak. rumah. Eta nembe apa? Keluar sempat keluar nembe Oh, mohon tersawir. Namanya teh ditaros bu muminatun ke musana jangan minatani. sip muminatani ya. Nah, kembali lagi ke pembahasan baitun, baitani itu nanti ke depannya menjadi mubtada di awal. Contoh tadi dua rumah itu bagus, baitani jamilani. Tapi kalau misalkan kalimatnya kedua rumah, misalkan saya pergi ke dua rumah, maka menjadi adhabu ila baitaini. Nah, jadi gitu henteu ila baitani. Kalau dikatakan ila baitani secara struktur bahasa Arab itu salah. Nah, itulah fungsinya baitani baitaini. Jadi nggak apa-apa, hafalkan saja dulu. Secara musana betul muslimani atau apa? Muslimaini. Bukan muslimina ya, tapi muslimaini. Muslimaini. Itu nanti dipakainya. Sip. Waladani menjadi apa kira-kira kalau mansubnya musana lainnya? Waladaini. Waladaini. Baitani bahasa lainnya apa? Baitaini artinya dua rumah. Baitani dua rumah, baitaini juga dua rumah. Kitabani apa? Bu Juju? Kita baini. Ya. Alhamdulillah. Nah, lalu bagaimana dalam Al-Quran? Kita sudah mengenal dua musana. Jadi kitabun, kitabani. Jadi kitabani itu menjadi hal yang beda. Nah, dalam Al-Quran, contohnya tatbik Al-Quran kita coba yang musana. Nah, ini contoh musana dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Nah, ini. Waliman, buka silakan surat Ar-Rahman ayat 46. Waliman khofa maqoma rabbihi jannatani. Ya. Yang dimana takut kepada makom kedudukan Tuhannya, jannatani baginya itu adalah dua surga. Jannatani bermakna dua surga. Itu bisa dicek nanti dalam surat Ar-Rahman ayat 46. Apa cirinya Bapak Ibu jannatani? Alif nun. Ya, alif nun. Kemudian contoh lain dalam Al-Quran ada dalam surat Al-Kahfi misalkan. Wadrib lahum masalah rojulaini. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Nah, di sini ada rojulaini, terjemahnya menjadi perumpamaan dua orang laki-laki. Kalau gini maka kalimatnya misalkan masalan rojulun, perumpamaan seorang laki-laki, ini mah rojulaini, dua orang laki-laki. Itu nanti silahkan bisa dilihat di surah Al-Kahfi ayat 32. Lalu cirinya apa rojulaini? Ya nun. Iya nun ya, sebelumnya fathah. Rojulaini, pasti itu dua. Nah, itulah dua itu dalam bahasa Arab disebutnya musanna. Ya, apa Bapak Ibu boleh diucapkan? Musana. Ya, musanna. Jadi jangan tertukar dengan muannas. Dulu saya suka tertukar musanna dengan muannas. Kalau muannas itu adalah perempuan, ya, ciri perempuan nantinya. Kalau musanna itu dari kata isna, musanna, dua gitu ya, dua. Nah, itu mufrad musanna. Nah, ini mulai sudah ada
dikenalkan alif nun iya nun. Kitabani, kitabaini, rojulani, rojulaini, jannatani, jannataini. Contohnya, ini yang musana jannatani. Sebelumnya kalau ila jadi apa? Jannatani atau jannataini. Ada huruf jar sebelumnya contohnya. Ila. Boleh dijawab ila jannatani apa ila jannataini? Jannataini. Ini. Sip jannataini. Nah, itu nanti itu dalam bahasa Arab ya. Sebentar. Ya. Sip itu musanna ya. Ada yang belum belum ditanya nih Pak Anto, Bu Yanti. Siap. Sekarang jamak. Nah, di sini ada ya tanda musanna belum terbaca. Ciri musanna adalah isim yang berakhiran alif nun atau ya nun sebagai imbuhan dari bentuk mufradnya dan bukan sebagai huruf untuk membuat musanna. Tambahkan saja alif nun ya nun. Gampang, di sini sudah ada. Baitani, baitaini, daftaroni, daftaroini, kafirin, kafirun, kafiroin, kafironi, atau kafiroini. Catatan, jika terdapat alif nun dalam bentuk mufradnya, maka tambahkan lagi alif dan nun atau ya nun sebagai tanda musannanya. Contoh, Usmanun menjadi Usmanani atau Usmanaini. Jadi Pak Egi, kalau di SMP ada nama dua Usman, katakanlah Usmanani, dua Usman. Kalau Pak Anto ada dua Anto, Antani. Jadi gitu. Antani, Antaini. Apip, Apipani, Apipaini. Arif, Arifun, Arifani, Arifaini. Nah, gitu ya. Seperti itu. Jika kemudian yang kedua, ini catatan, jika bentuk mufradnya berakhiran ta marbutoh, ya, ini di halaman 15. Atau tabulat, maka diganti dengan ta maftuhah. Ta maftuhah itu adalah ta yang terbuka ya. Seperti tadi madrasatun menjadi ta-nya terbuka. Contohnya madrasatun menjadi madrasatani. Itu ada ya, silakan dicek. Atau madrasataini. Muslimatun menjadi muslimatani, muslimataini. Tadi madrasatun artinya satu sekolah, madrasatani dua sekolah. Madrasataini sama dua sekolah ya. Latihan 1, jadikanlah bentuk musanna dari kalimat di bawah ini bareng-bareng. Rasulun menjadi Rasulani. Rasulani atau Rasulaini. Nabiyun Nabiyani. Nabiyani atau Nabiyaini. Muslimun Iya ini. Muslimani. Muslimaini. Limaini. Bareng-bareng. Kafirun Kafironi. Kafiroini. Ini. Madrasatun sudah. Saburotun. Saburotani. Saburotaini. Saburotaini. Salmanun. Salmanani. Salmanaini. Sofwanu. Sofwanani. Sofwanaini. Ilmun. Ilmani. Ilmaini. Aini. Alimun. Alimani. Alimaini. Nah, ini coba kita cek nih. Jadikanlah bentuk mufrad dari isi musanna di bawah ini. Kalau tadi mah mufrad ke musanna, ini mah musanna ke mufrad. Jannatani. Ini kan dua surga. Kalau ingin jadi satu surga jadi apa? Alif nunnya hilang, lalu tanwin. Jannatun. Jannatun. Babaini. Babun. Betul ya. Rojulani. Buang alif nunnya, lalu tanwinkan. Rojulun. Rojulun itu satu laki-laki, rojulani dua laki-laki. Rijalani. Itu dua kaki. Rijlun. Ya. Jadi satu kaki itu rijlun. Azanaini. Azanun. Azanun. Ya, dua kali azan. Udunani.
Uzunun. Uzunun. Ininya uzunun. Sip. Ainaini. Satu mata. Ainun. Ainun. Katanya Dajjal itu ainun ya. Ainun wahidun wallahu alam. Yadaini. Dua Ya. tangan. Yadun. 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 Sip. Wah, luar biasa pintarnya. Alhamdulillah guru-guru cepat. Lanjut ke jama muzakkar salim. Jama muzakkar salim. Secara harfiah jama artinya banyak. Nah, jadi kalau di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia itu nggak ada ya, dua. Musana itu nggak ada yang saya tahu. Di Inggris kalau dua plural ya maksudnya. Kalau di Arab ada musanna ya. Nah, kalau jama mudzakkar salim secara makna sama plural, banyak. Secara harfiah jama artinya banyak, mudzakkar artinya laki-laki dan salim artinya selamat. Jama mudzakkar salim adalah isim. Nah, isim lagi ya. Jadi ini fokus kata kuncinya judulnya cek Sunda kapungkur mah tetekon. Tetekona isim. Adalah isim yang menunjukkan bilangan banyak, plural. Untuk jenis laki-laki ya, untuk jenis laki-laki atau yang dianggap laki-laki itu mudzakkar. Muslimuna. Nah, ini ada waw nun dan ya nun ya. Muslimun jadi muslimuna, kafirun menjadi kafiruna, alimun menjadi alimuna. Orang-orang muslim, orang-orang kafir, orang-orang alim. Tanda-tanda jama mudzakkar salim untuk membentuk jama mudzakkar salim gampang, tambahkan saja waw nun atau iya nun. Dari bentuk mufradnya, contoh munafikun menjadi munafikuna atau munafikina, sama prosesnya ya tadi, kita coba dipraktekkan lagi. Nah, ini. Ini ada muslimani nih, muslimani, muslimah ini kita ke jama mudzakkar salim. Kan ini kan muslimun. Semuanya sama kata kuncinya kayak gitu nih, ini kita praktekkan. Set, hapus dulu tanwinnya, tanwin domah di akhir, lalu domahkan, tambah waw nun. Sip. Muslimun. Muslimun. Banyak orang muslim. Jadi terjemahnya 3 orang muslim. Jadi 3 orang muslim lebih. Jadi banyak orang muslim. Jadi dalam bahasa Arab banyak itu dimulai dari 3, disebutnya jama, ya jama. Jadi jama itu 3. Jama mudzakkar salim adalah laki-laki yang 3 ke atas gitu. Jadi muslimuna orang-orang muslim, berarti lebih dari 2 orang, gitu ya. Dan seterusnya. Selain muslimuna itu ketika misalkan ada huruf jar di awalnya ila atau ada anak nanti di depannya, maka penulisannya jangan inna muslimuna nanti ke depannya. Tapi harus inna muslimi. Jadi asalnya mu jadi dirubah kasroh muslimi. Nah, kapan itu misalkan nanti di depannya ada min muslimin, dari orang-orang muslim. Tidak boleh min muslimun. Nanti ke depannya kenapa ada muslimuna, muslimina, ini penulis Ustadz Aceng sudah memberikan kata pengantar walaupun tidak dicontohkan, maksudnya biar tidak liar. Penting muslimuna, muslimina lah dulu itu dulu. Nanti setelah digabung sebuah kalimat, nah ini contohnya nanti kayak begini ya. Begitu jama mudzakkar salim. Nah, nanti ada latihan, siap-siap nih yang belum. Nah, sama ya muslimuna. Kita agak dikebut sedikit. Solihun, solihuna, solihina ya di halaman berikut. Catatan, jika ada kalimat berakhiran waw nun tetapi dimulai dengan huruf ya atau ta, maka bukanlah jama mudzakkar salim tapi fi'il. Nah, ini nanti fi'il. Wioslah imat tawakadi emutannya imas sepitasela. Lamuna, tapi ada huruf ta di awal. Tak lamuna. Eta pasti sanes isim, fi'il. Tepatnya fi'il mudore, tapi nanti itu belum. Ya lamuna, aduh eta waw nunnya, iya jama mudzakkar salim ya. Tah, gagal mudzakkar salimna kumargi di awalna ada ya atau ta.
Begitupun tadlimuna, yadlimuna sama. Jadi huruf mudore, fi'il mudore itu selalu diawali dengan ya, ta, hamzah, dan nun. Sehingga nanti ada terkenal ana itu. Nanti di pembahasan fi'il. Tos lewat lah sama. Lalu pembentukan jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim ini di halaman 17, mungkin Bapak Ibu. Jama' mudzakkar salim dapat dibentuk. Jadi kita bisa membentuk ya dari nama laki-laki, boleh. Muhammadun, satu Muhammad. Dua orang Muhammad apa? Muhammadani. Muhammadani. Tiga orang Muhammad atau lebih? Muhammaduna. Muhammaduna. Aliyun, Ali, satu orang Ali. Dua orang Ali? Anliyani. Aliyani atau Aliyaini. Iya ini. Menjadi Ali, tiga orang Ali atau lebih? Aliyuna. Aliyuna. Nah, lalu yang kedua, pembentukan jama' mudzakkar salim bisa juga dari sifat laki-laki seperti kadibun yang berbohong. Jadi kalau kadibun itu seorang laki-laki pembohong. Kenapa tahu? Karena tidak ada tamarbutoh. Kalau ada tamarbutoh menjadi kadzibatun, seorang perempuan yang dusta, ya. Jadi ini sifat laki-laki dulu, kadzibun yang berbohong atau seorang pembohong. Ketika kita ingin mengatakan mereka laki-laki pembohong, maka ucapkan menjadi apa? Kadzibuna. Kalau dua orang pembohong laki-laki gimana? Kadzibani. Kadzibani atau Kazibaini. Sip. Zolimun, seorang yang zolim. Menjadi banyak yang zolim, laki-laki apa? Zolimuna. Zolimuna. Sip. Nah, lalu ada latihan, siap-siap Bu Yanti. Nah, jadikanlah bentuk jama' mudzakkar salim dari kalimat di bawah ini. Jadi bahasa Arab itu banyak, dari mufrad, busana, jama', itu harus sering dilatih. Mufsidun itu Bu Yanti artinya orang laki-laki yang fasad, yang rusak. Tapi bukan hanya ke laki-laki ya, setiap kata benda yang mudzakkar boleh disifati ini. Misalkan rumah rusak, berarti baitun mufsidun. Nah, sekarang Bu Yanti ini mufsidun ingin dijamakkan. Asalnya yang sifat satu yang rusak ini menjadi tiga yang rusak atau lebih, tiga lebih yang rusak. Jadi apa Bu Yanti? Di-unmute mangga? Mufsiduna atau Mufsidani. Itu mah musana jama' mudzakkar salim. Jadi apa? Mufsiduna atau ada dua, jamanya mufsiduna atau boleh dibantu yang lain? Mufsiduna atau Mufsidina. nah, mufsidina ya, mufsidina Bu, ada dua. Ya, Nanti kalau ada jar, ini biar mudah aja. Ada jar berarti ila mufsidina, misalkan ke yang fasad gitu. Nggak akan ila mufsiduna, itu gagal secara kaidah ya. Kemudian Pak Anto, halo. Solihun, jamak mudzakkar salimkan Pak Anto. Solihuna. Atau Solihina. artinya apa Pak? Orang yang soleh. Masya Allah, orang yang soleh. Banyak. Saya. Ya, alimun itu orang yang berilmu. Bu Juju boleh dimudzakarkan? Bu Juju, silakan dimudzakarkan alimun menjadi di-unmute Bu, di-unmute. Belum di-unmute. Alimun menjadi Alimuna. bagus. Alimuna. Atau Alimina.
Mantap. Tadi alimun satu orang yang berilmu. Kalau alimuna artinya dia apa, Bu? Banyak orang yang berilmu. Nah, banyak orangnya laki-laki perempuan. Laki-laki. Nah, banyak orang laki-laki yang berilmu. Walaupun nanti dalam iya. tafsir Al-Quran yang disebut laki-laki, tapi nanti berlaku buat perempuan. Nanti ada seperti ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu domirnya hum untuk laki-laki, tapi dipakai untuk perempuan. Jadi benar-benar ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan. Maksudnya dalam teks-teks tertentu nanti di ayat Quran yang disebut laki-laki, tapi yang dimaksud laki-laki dan perempuan. Tapi kalau dalam Al-Quran ada ayat yang menunjukkan untuk perempuan seperti muslimatun, itu tidak diperuntukkan kepada laki-laki. Gitu. Jadi kalau laki-laki mah bisa buat perempuan, tapi kalau perempuan mah tidak bisa buat laki-laki. Gitu. Seperti contohnya muslimatun, muminatun, yahfadna, menjulurkan jilbabnya. Perempuan eta matong dipahami laki-laki, ini jadi harga rilis di tarium. Gitu ya. Itu nanti dalam tafsir, tentu dalam penggunaannya. Baik, siapa lagi yang belum nih? Butri. Nah, Butri muhsinun, seorang yang baik. Coba dimudzakkar salimkan. Muhsinuna. Atau Muhsinina. artinya? Muhsin. Tadi orang yang baik kalau muhsinun. Kalau muhsinuna atau muhsinina jadi apa artinya? Oh, orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik, betul ya, sip. Pak Teddy apakah ada? Masih ada Pak Teddy? Ada. Ya Pak Teddy, coba sobirun, orang yang sabar. Buatkan menjadi yang dimaksud adalah banyak orang laki-laki sabar. Sobiruna. Ya, atau ila. Sobirina. Kalau ada ila? Kalau ada ila, sobirin, majrur. Ya, sobirin, ma'a atau ma'a. Nanti ada ma'a, itu idofat ma'as. Innallaha ma'as sobirin. Tidak boleh innallaha ma'as sobirun. Ya. Kita sering mendengar dalam Al-Quran innallaha ma'as sobirin. Jadi kayak mau bingung itu sobirin sobirun. Awalnya ma'a, ma'as sobirun, pasti ma'a sobirin. Karena menjadi jar nantinya ya. Ya. Lalu Pak Arif, syakirun Pak Arif, yang bersyukur. Syakiruna, syakirina. Artinya? Banyak orang yang bersyukur laki-laki. Wah, mantap ya. Kalau pakai shin, orang yang bersyukur. Tapi kalau pakai sin, syakirun, orang yang Mabok. mabok. Hari orang-orang mah kalah kaki, hayu orang bersyukur pakai sin, hayu orang marabok. Tapi dapat sabab teu apaleun nya bayalahnya dan dimaksud memerenan bersyukur ngan nyebutna teh yuk orang syukuran yuk, aduh eta ceknya cek ajengan teh nya hayu orang bersyukur orang sarukuran kalau orang marabok cenah. Itulah luar biasanya mahraj eta mah tajwidnya sa dengan sya. Kemudian sahadai nu acan padani muminun sudah sodikun yang jujur. Orang-orang yang jujur lebih dari 3, lebih dari 2. Sodiquna. Atau Sodiqin. mantap Ustadz Dani Haridaya. Ya, lanjut. Jalisun Bu Yanti Sarin candanya. Jalisun orang laki-laki yang duduk, Bu. Kalau banyak yang duduk gimana? Jalisuna. Atau Jalisina. jalisina, banyak yang duduk. Nah, yang latihan 2 itu masing-masing sajalah. Kita contoh saja bareng-bareng. Ini jadikanlah bentuk mufrad dari kalimat di bawah ini. Jadi yang asalna banyak dirubah menjadi mufrad. Pikeun we wau nun, tanwinkeun. Kadzibuna menjadi zibun. Fasikuna menjadi fasikun. Dan seterusnya. Oke, dalam Al-Quran bagaimana jamak mudzakkar salim prakteknya? Dalam Al-Quran tatbik contohnya adalah seperti ini.
Nah, contoh mudzakkar salim. Di antaranya ya, sebagian ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 64, ada di akhirnya langsung bi anna muslimun. Faqulu syhadu bi anna muslimun. Banyak sekali dalam Al-Quran muslimun, ini hanya salah satu saja. Sesungguhnya kami itu adalah orang-orang muslim. Ini kan orang-orang yang menyerahkan diri. Berarti kita sudah tahu tadi membahas mudzakkar salim, berarti orang yang menyerahkan diri ini adalah lebih dari 2 orang. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami, jadi kami di sini adalah orang-orang itu lebih dari 2. Orang-orang yang menyerahkan diri. Kemudian contoh yang keduanya yang menjadi mukminin, ini menjadi idofat ya, atau mudhof ilaih ke depannya. Wallahu waliyul mu'minin, tidak waliyul mu'minun. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Berarti di sini bahwa Allah itu melindungi tidak hanya seorang yang beriman. Jadi siapapun yang beriman kepada Allah, sekalipun lebih dari 3 atau 1 miliar 1 triliun orang yang beriman, maka Allah akan menjadi pelindung. Maka di sanalah lahir, kita bisa melahir istinbat dari ayat ini, bahwa Allah maha adil, karena wallahu waliyul mu'minin, Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman siapapun, lebih dari 3. Jadi tidak hanya 1 orang gitu ya. Nah itu mudzakkar salim. Ayat 2 dari pembahasan mu'annas salim. Mu'annas salim mau cepatkan ya. Mu'annas salim, jama mu'annas salim sama ya, jama artinya banyak, mu'annas artinya perempuan, salim artinya selamat. Jama mu'annas salim adalah lafaz yang menunjukkan bilangan banyak untuk jenis perempuan yang selamat. Disebut selamat karena selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Jadi tinggal alif ta gitu, maksudnya gampil. Contoh solihatun. Solihat, seorang yang soleh menjadi solihatun. Perempuan-perempuan yang soleh. Ini menandakan lebih dari 2 orang. Lalu hasanatun, perempuan yang baik. Maka hasanatun adalah perempuan-perempuan yang baik. Kafirotun, seorang perempuan yang kafir. Kan kalau di Indonesia itu menjadi seorang perempuan yang kafir 5 kata. Cukup baik bahasa Arab mah. Kafirotun. Atau kalau diwasolkan menjadi diwakofkan kafiroh. Orang yang kafir, perempuan. Dan ketika banyak perempuan yang kafir, cukup tambahkan alif ta. Kafirotun. Lalu mubaligotun adalah seorang perempuan yang menyampaikan, mubalig. Kadang menjadi khusus orang perempuan yang mendakwahkan Islam itu mubaligoh. Disebutnya ada ya, tausikul mubaligoh, taujihul mubaligoh. Nah ini menjadi mubaligot. Orang-orang perempuan yang bertabligh, yang menyampaikan dakwah. Berarti banyak ya. Nah, pembentukan jama' muannats salim gampang, yaitu ditambah alif ta dari bentuk mufradnya. Apabila dalam bentuk mufradnya ta marbutoh, maka dijadikan ta maftuhah. Ta maftuhah itu yang terbuka kayak alif bata. Nah, itu ta maftuhah. Nah, jadikanlah bentuk jama' muannats salim dari kalimat di bawah ini. Musyrikatun. Coba silakan Pak Anto, jadi apa musyrikatun, orang yang musyrik perempuan? Banyak orang perempuan musyrik, jadi gimana? Musyrikatun. Bagus, musyrikatun. Kalau di dalam Quran mungkin kalau diwakofkan menjadi musyrikat, gitu ya. Syrikat. Makhlukotun, makhluk perempuan. Padani, banyak makhluk perempuan. Coba. Tambahkan alif dan ta di akhirnya. Makhlukotun. Mantap. Bu Yanti, jannatun, surga, 1 surga, mungkin Firdaus, mungkin apa, ini mau di banyak surga. Jadi gimana? Jannatun. Sip. Pak Arif, sayyiatun, yang buruk, perempuan yang buruk. Jadi banyak perempuan yang buruk, misalkan ini dalam arti sikap apa? Sayyiatun. Di unmute Pak Arif. Saya Ya, sip.
Pak Edi, sobirotun, perempuan yang sabar. Banyak perempuan sabar. Silakan Pak Edi. Sobirotun. Sip. Lanjut Pak Teddy, alimatun, perempuan yang berilmu. Banyak perempuan yang berilmu. Alimatun. Sip. Alimatun. Ya. Boleh mangga zolimatun. Banyak perempuan yang zolim. Dolimatun. Iya, sip, mantap. Bu Juju, mukminatun, seorang perempuan mukmin. Banyak perempuan mukmin. Mu'minatun. Ya. Butri, saya bikinlah Butri ya. Kafirotun, seorang perempuan yang kafir. Menjadi udah kafirotun, ulah kafirotun. Misalkan seorang ini falahatun, seorang petani perempuan. Banyak perempuan petani. Falahatun. Falahatun. Ya, banyak perempuan petani. Nah, itu jama' mu'anats salim ya. Kalau jadi jar gimana? Kalau tadi kan muslimuna, muslimina ya. Rojulani, rojulaini. Kalau jama' mu'anats salim tinggal dikasrohkan. Tadi kan mu'minatun. Ada ila mu'minatin, tinggal dikasrohkan gitu ya. Mu'minatun, tiba-tiba sebelumnya ada min, huruf jar. Min mu'minatin, jadi dikasrohkan gitu. Itu mungkin ya, tapi di sini tidak dibahas ya, tidak apa-apa. Lanjut, sekarang kita lihat ke praktek di Quran. Jama' mu'anats salim banyak, ini satu saja. Yaitu contohnya adalah ini. Nah, dalam surat apa ini? Surat An-Nur kalau salah ya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absorihinna. Di sini ada alif ta. Mu'minati. Nah, kenapa mu'minati ini ada huruf jar li? Wa qul, dan katakanlah olehmu lil mu'minati kepada wanita-wanita yang beriman. Tuh. Jadi ini artinya. Jadi berarti di sini lebih dari 3, semua perempuan. Yagdudna min absorihinna, agar menahan pandangannya, gitu ya. Berarti di ayat ieu istimbat hukum ya istri kedah ngaku sok resep ningal pameget. Buktosna nya saur isi abdi nu di asrama resep ningal RG keur arameng teh gitu nya. Nah, ternyata ada ayat ini gitu, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absorihinna gitu ya. Itu kata Allah ya, kita dikasih tahu. Jadi sanes pameget hungkul resep istri teh, istri dia resep ningal ka pameget. Ya. Itu jama' taksir, jama' mu'anats salim ya. Lalu terakhir sekarang jama' taksir. Nah, jama' taksir terakhir yang apa-apa lebih sedikit. Nanti sedikit lagi dibaca di rumah. Jama' taksir adalah jama' banyak, taksirnya pecah berubah. Nah, jama' taksir adalah lafaz yang menunjukkan bilangan banyak dan mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Dari contoh, taimar dah hese pa jama' taksir mah upami dina bahasa Inggris mah ieu teh kan aya reguler ieu itu beraturan apa Pak namanya yang tidak beraturan teh? Irregular. Nah, irregular. Jadi aya aturan. Contoh rijalun, kan kalau mudzakkar salim enakeun tambah waw nun we nya rijaluna misalkan, tapi dah salah gitu nya. Jamaknya menjadi rojulun. Ini dari waladun, maaf dari waladun dulu. Waladun seorang anak laki-laki. Yang dimaksud kita ingin menulis misalkan banyak anak laki-laki, tidak boleh waladuna gitu. Tapi ini kalau ditaksirkan menjadi auladun. Nah, rojulun seorang laki-laki. Ketika kita ingin menyebutkan banyak laki-laki dalam bahasa Arab, tidak rojuluna, tapi rijalun.
Makanya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa itu bukan satu laki-laki, tapi setiap laki-laki qawwamuna adalah yang memimpin gitu ya. Ar-rijalu ala atas perempuan. Jadi ar-rijal itu banyak. Baitun satu rumah, banyak rumah, bukan baituna tapi buyutun. Jadi buyutnya di orang depan akinya sebenarnya ke rumah awalnya sebenarnya. Kemudian rasulun, seorang rasul laki-laki. Ketika ingin yang dimaksud banyak rasul, rusulun. Jadi telah kami misalkan utus para rasul, rusul. Nah, kita baca ke perubahan mufradnya, perubahan bentuk mufrad ke dalam bentuk jamak taksir tidak ada aturan yang baku. Kan tadi mah baku mudzakkar muannas mah enakeun tamah we alif nun waw nun ya nun ta ieu mah teu aya. Ya, tidak baku, terkadang dengan ditambah atau dibuang atau hanya dengan berbuah baris sakal saja. Untuk mengetahui jamaknya secara pasti kita harus melihat kamus bahasa Arab ya. Nah, ya. Jamak taksir disebut juga jamak ghair salim, tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Karena bentuk katanya tidak tentu gitu. Terojuluna tapi jadi rijalun kumaha taima. Wayahna harus banyak baca. Orang jurusan Arab nu belajar di MI nepikeun ka doktor, jamak taksir mah lieur. Karena harus banyak menghafal. Ya, karena bahasa Arab lahir dari orang Arab, ya kita mengikuti. Tidak bisa protes, nah mengikuti heseseting terus lah ganti. Tidak bisa gitu ya. Itu sudah menjadi budaya mereka. Jadi jamak taksir disebut juga jamak ghair salim, tidak selamat karena mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Ini berbeda dengan jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim dengan menambah huruf dari bentuk mufradnya, yaitu waw nun atau ya nun untuk jamak mudzakkar salim atau alif ta untuk jamak muannas salim. Enakeun lah beraturan. Kalau mudzakkar salim dan muannas salim taksir mah lieur gitunya, maka disebut aja taksir, pecah gitunya, ketujuh. Jadi huruf ketujuh mah disebutnya huruf taksir. Nah, kemudian contohnya roksun, kepala. Banyak kepala, ru'us. Asadun, satu singa. Banyak singa, usudun. Rijlun, kaki. Banyak kaki, arjulun. Yaumun, satu hari. Banyak hari, ayyamun. Ainun, mata. Banyak mata, uyunun. Mata. Makanya ada dalam Al-Quran kurota ayun, itu pun salah satu jamak taksir. Kemudian syahrun, bulan. Banyak bulan, syuhur. Batnun, satu perut. Butunun, banyak perut. Lailatun, satu malam. Layali, banyak malam, bermalam-malam. Kitabun, satu buku. Banyak kitab lebih dari 2, kutubun. Ilmun, satu ilmu, satu disiplin ilmu. Banyak ilmu, ulumun. Makanya dalam salah satu disiplin ilmu ada yang disebut dengan ulumul Quran. Artinya ilmu-ilmu untuk memahami Quran itu tidak satu, banyak. Ada bahasa Arab, ada hadis, ada usul fikih, ada balaghah, ya, ada ilmu bayan, ilmu badi dari balaghah ya. Kemudian ilmu mantik, banyak. Itu ulumul Quran. Ada juga ulumul hadis. Ilmu hadis berarti untuk menguasai hadis tidak cukup dengan satu disiplin ilmu. Nah, itu ulumul jamak taksir. Lalu bagaimana dalam Al-Quran? Kita cek. Nah, ini contohnya yang kelima ya. Hari ini yang terakhir ini. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 8, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wujuhu yauma idzin naimah. Ini terjemahnya bukan satu wajah, tapi banyak wajah. Artinya di surga itu lebih dari 2, Pak. Gitu. Wujuhun asalnya adalah wajhun. Ya, itu wajhun. Coba bisa diketik lagi nih ya. Nah, ini bolehlah di sini. Asalnya ini wajhun. Arab, Arabnya.
Wajhun. Klik dia. Nah, ini wujuhun yang digaris yang wujuhun asalnya adalah nanti saja mungkin wujuhun asalnya wajhun, lalu ada aljibal. Aljibal itu gunung. Aljibal gunung asalnya jabalun. Jadi satu gunung jabalun, tapi kalau jibal banyak gunung. Jadi ketika ayat wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, artinya lebih dari 2 gunung. Lalu dalam surat Al-Bayyinah fiha kutubun qayyimah, ini ada kutubun, asalnya kitabun. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, gitu ya. Kita coba ke Word. Ini Pak, dapur terakhir. Bahasa Arab untuk anak siswa. Wah, ini. Jadi yang tadi itu asalnya adalah wajhun. Wajhun. Asalnya tadi wajhun. Wajhun menjadi wujuhun. Kemudian al-jibalu asalnya adalah jabalun. Jadi jibalun. Lalu tadi yang terakhir adalah apa? Kutubun. Asalnya adalah kitabun. Menjadi kutubun. Nah itu, jadi inilah pembentukan yang mufrad ke jamak taksir yang mempengaruhi kepada arti. Kemudian contohnya najmun, an-najmus sakib, itu artinya bintang yang bersinar. An-najmu, 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 an-najmu. Jadi kalau ada alif lam tidak mungkin an-najmun ya teman-teman, tapi an-najmu. Kalau nggak ada alif lam boleh najmun, tapi kalau ada alif lam an-najmu. Ketika diinikan, dijamak taksirkan menjadi wa idza an-nujum, artinya bintang-bintang. Wa idzan nujumu munkadarot, nah jadi bintang-bintang artinya. Nah berarti ketika wa idzan nujumu munkadarot, ketika hari kiamat itu banyak bintang. An-najmu satu bintang, an-nujumu banyak bintang ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ke 916 lebih sedikit karena memang 5 pembahasan lumayan. Sebelumnya ada pertanyaan dulu mungkin ini cukup. Aktif? Ya, enggak. Iya. Kalau lihat dari contoh-contoh barusan kayaknya jamak taksir dominan ya, lebih banyak. Iya, betul. Dibanding yang jamak yang salim tadi ya, muzakkar salim Ya. atau apakah seperti itu nanti kita lebih banyak di Al-Quran itu menemukan jamak taksirnya Nah, atau itu yang salimnya? Wallahu alam kayaknya proyek Pak Teddy. Banyak Pak sebetulnya mudzakkar salim juga, mudzakkar salim pun banyak di Al-Quran Pak. Cuman tadi yang rata-rata muslimuna gitu ya. Waw nun ya nun. Kenapa jamak taksir dicontohkan lebih banyak? Karena maksudnya jamak taksir itu tidak beraturan, banyak sekali polanya, maksudnya gitu Pak. Tapi ketika praktek di Al-Quran itu wallahu alam, saya sendiri belum katakanlah memperhatikan secara lebih detail ya untuk mana yang lebih banyak itu wallahu alam.
bagi yang tertarik mungkin ini kesempatan. Kalau tadi itu kaitannya hanya mengindikasikan bahwa jamak taksir itu polanya sangat banyak sekali, sedangkan mudzakkar salim muannats salim karena hanya itu saja, waw nun ya nun, ya contohnya cukuplah segitu gitu. Muannats salim alif ta, udah beres gitu kan. Tapi kalau jamak taksir mah ada yang wajannya kalau ke penyelesaian ada fi'ulun, ada fi'alun, ya ada apa tadi arijal fi'alun, wah banyak sekali, ada sampai kalau tidak salah ada menulis 21 bahkan lebih 21 pola. Nah itu untuk jamak taksir itu hanya harus salah satu kuncinya kita harus banyak baca. Itu rata-rata dalam kitab apapun itu adalah bikas rotil kiroah, dengan banyak membaca. Itu cara untuk mengetahui. Begitu mungkin Pak Teddy ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Afif. Ya, sama-sama Pak Teddy. Ya, ada yang lain? Saya Pak Afif. Ya, mangga. Halo. Ya, mangga Pak Egi. Ya, sebenarnya tadi ketika mengikuti yang jama munas salim, lalu jama muzakkar salimah ada mudah gitu ya kelihatannya. Ya. Jama muzakkar salim sama jama muannats salim lebih enak karena ada pola. Tapi pas ke jama taksir, sumpah Pak Afif liar. Karena kenapa dia jadi aula? Kenapa dia dari baitun jadi buyutun? Terus ada yang dari yang awalnya kasroh, ada yang awalnya domah gitu. Nah itu teh nggak ada rumus Pak? Atau bagaimana? Kan itu mah ada rumusnya. Tadi jamak taksir mah tidak ada rumus berarti ya? Ya, jadi jamak taksir mah mudahnya untuk sementara ini menjawabnya tidak ada rumus, walaupun nanti ada para ulama bahasa itu ada rumus khusus. Misalkan fi'ulun, contohnya adalah fi'ulun. Fi'alun, nanti pakai wajan itu Pak. Fi'alun, nanti mungkin di tingkat blok fi'alun. Contohnya adalah rijalun. Fu'ulun, maka itu contohnya adalah buyutun. Jadi ada sampai yang terakhir dibaca kalau tidak salah sekitar di atas 20 bentuk gitu. Jadi kedah sering baca wes kalau Pak Arif. Mana tuh? Salamun punten tadi teh putus-putus janten abi teu kadangu tadi ngajelaskeun jamak taksir teh Pak Afif. Oh iya. Jadi gentos ku HP. Siap-siap nanti ketika tadi seperti itu mungkin mudah-mudahan tadi recording bisa membantu atau berulang-ulang baca dari bukunya tentang jamak taksir karena ini adalah pola rumusan umum kan dari bahasa Arab yang sebetulnya kita bisa memakai ke hadis gitu ya. Tapi ini ke Quran biar lebih mudah karena sehari-hari kita pasti dengan Quran itu sudah bersahabat. Beda dengan hadis. Jadi sebetulnya alhamdulillahirabbil alamin harokatna dihilangkeun, Pak Egi bisa baca. Norolang alhamdulillahirabbil alamin. Pami misalkan harokatna dihilangkan gitu. Ngan pas hadis an Abi Hurairah ta, kumaha ieu. Nah, karena belum terbiasa. Jadi juz 30 mah pastilah sing dibotakeun di kaptalan untuk apal ngitunya. Wa ilal jibari kaifa nusibat. Nah, apa kitunya dah kitu. Sering. Tapi ketika Arab hadis misalkan karena jarang biar Ibrahim jadi ubar hayam misalkan dibaca. Pasti cara biasana. Baik, ada lagi kah? Tapi ya, Bu Yanti. Ini yang barusan Pak kitanya yang jamak taksir kan dari ininya juga berubah. Apa artinya juga ikut berubahnya jauh Pak? Artinya sama Bu, artinya banyak. Misalkan waladun, satu orang anak. Ketika auladun banyak anak. Baitun satu rumah. Buyutun banyak rumah. Artinya banyak di sini sekali lagi dari 3 ke atas atau 3 terhingga gitu ya. Jadi begitu Bu, maknanya mas sama, cuman secara bentuk lafaz pembangunan sebuah kata
seperti itu, gitu. Tidak bisa ditebak. Ya. Mangga ya deui teh. Nah, kumargi upami saya mah alhamdulillah pertanyaannya dinaungi ieu 5 pembahasan lumayan tentang isimnya, tentang isim fi'il fi'acan. Fi'il fi'acan we isim. Mudah-mudahan menambah nanti ada ketika baca Quran yaitu isim fi'il huruf pasti kejawab. Yaitu jumlah isimnya fi'liyah saya harfiahnya pasti insya Allah terjawab sebagian. Nah, ini kemudian isim. Kalau ini isim, kayak itu tanda isim udah kemarin. Kayak iya naon ya, mufrad, musanna, jama. Terus jama ge ngah jama mudzakkar salim, jama muannas salim, atau jama taksir. Nah, jadi pilih taksir. Jadi terus bertingkat lah gitu. Ya. Itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan tetap semangat dan istiqomah ya. Di pertemuan ketiga, insya Allah kita sambung ke pertemuan 4. Insya Allah yang dari Bu Leli, Teten Hilap, Teten Robi. Insya Allah anu Ramadan, anu Lebaran, sigana Ramadan dipadatkan ya. Dipadatkan jadi si ayeuna macana berulang-ulang heula. Jadi nanti insya Allah kita selintas-selintas. Sekian. Akhirul kalam robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Silakan Pak Igi. Mohon jazakallahu khairan Ustadz Apip karena ilmunya. Terima kasih juga kepada para peserta daurah angkatan 1. Mudah-mudahan menjadi pelopor untuk daurah angkatan-angkatan berikutnya, dan juga insya Allah mudah-mudahan Pak Apip sendiri ini sudah rela meluangkan waktunya untuk memberikan pengajaran, dan pesertanya pun luar biasa karena dibuka di grup serba-serbi tapi hanya 10 orang ya Pak Apip yang mendaftar. Luar biasa. Dan pada awalnya Pak Apip memang ingin menjaring guru laki-laki, tapi hanya terjaring Pak Arif dan Pak Anto. Ya, intinya alhamdulillah niat baik Pak Apip, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan ilmunya, lalu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam ketika membaca Quran atau ketika sedang sholat. Cuman memang awal-awal sih rada gampil ya Bu, apa ya? Gampil. Pas ke jama taksir jadi liar. Pas jama taksir jadi liar. Masya Allah. Ternyata emang liar. Mohon atuh panginten begitu saja daurah kali ini, mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semua, dan juga karena tertarik omongan Pak Apip kemarin ya, banyak orang gitu ketika berkumpul itu ngomongin sesuatu yang tidak bermanfaat, lalu melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat, gapleh, catur. Nah, kita mah mudah-mudahan masuk ke dalam golongan orang-orang yang menghabiskan waktu dengan bermanfaat. Mudah-mudahan itu semua bisa kita jadikan wasilah supaya masuk ke dalam surga bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini, pulsa yang habis, lalu apapun juga yang kita korbankan, bisa menjadi pemberat amal baik kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga untuk menutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah rabbal alamin. Hatur nuhun, jazakumullah khairan katsiran, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lah kasadayana. Mohon sami-sami. Hatur nuhun Pak Apip. Mohon sami kasadayana. Ada